الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ta'uhu qisam wa sun'uhu hikam. Wassalatu wassalamu ala afdhali man nasaha wa adali man hakam. Sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin al-arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuktabu mahasinuhum fis suturi wal aqlam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bil baqa'i wal qidam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li jami'il alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nahaju bimanhajihil qiwam. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi al-mudhnibah bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala: wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa nasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sudah menjadi suatu kewajiban bagi khatib untuk mengingatkan kepada para jamaah, khususnya diri khatib sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan juga selalu meningkatkan rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rencana yang kita rencanakan dengan matang sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya, dan selalu mengingat bahwa Allah lah yang menentukan bagaimana hasil dari segala apa yang telah kita rencanakan. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam hikmahnya sebagai berikut: arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka wa la takum bihi li nafsik. Tenangkanlah dirimu dari mengatur, karena sesungguhnya sesuatu yang telah diurus oleh selainmu, yakni oleh Allah, maka kamu tidak akan bisa mengurus untuk dirimu sendiri. Tadbir secara etimologi adalah mempertimbangkan segala sesuatu dan juga konsekuensinya, sedangkan secara terminologi adalah sebagaimana menurut Syekh Zarruq, sebuah pertimbangan terhadap segala urusan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, terkait hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang diinginkan, dengan kendali pribadi, tidak dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadbir atau perencanaan dibagi menjadi tiga menurut Syekh Ibnu Ajib Al-Hasani, yaitu mazmumah, matlubah, dan mubahah. Pertama disebut dengan mazmumah karena dinilai terlalu minus etika kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlalu memberatkan diri sendiri, yaitu perencanaan dengan penuh keteguhan dan tekad kuat, baik urusan duniawi atau ukhrawi, tanpa disertai dengan rasa pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil yang akan didapatkan. Dan ini adalah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kalam hikmahnya tersebut. Kedua disebut dengan matlubah karena disebut juga dengan niat yang baik, yakni perencanaan terhadap segala hal yang wajib dilakukan dari sekian ibadah wajib dan segala hal yang sunnah dari sekian ketaatan, disertai dengan pasrah terhadap kehendak Allah dan sadar akan potensi diri sendiri. Ketiga disebut dengan mubahah karena boleh untuk dilakukan, yaitu perencanaan terkait urusan duniawi disertai dengan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil yang akan didapatkan, dan dengan sadar diri atas kemampuan dan potensi diri sendiri untuk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, terkadang kita melupakan peran kehendak Allah atas segala rencana yang kita tetapkan demi memenuhi ambisi diri untuk mendapatkan sesuatu yang kita tuju dan kita inginkan.
meskipun itu adalah urusan yang berkaitan dengan agama dan sosial kemasyarakatan. Padahal semestinya sebagai seorang hamba yang tahu diri bahwa dia hanya bagaikan wayang di hadapan dalangnya, dia tentunya harus pasrah diri akan segala hasil dari rencananya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sematang apapun rencana yang kita susun, belum tentu hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi yang telah kita tetapkan, meskipun telah melewati pengujian dengan matriks analisis yang sangat mendalam. Asy-Syaikh Maimun Zubair sering mengatakan terkait hal ini sebagai berikut: Ana uridu wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Aku berkeinginan, engkau berkeinginan, tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 14. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bukan berarti hal ini merupakan larangan bagi seorang manusia untuk merencanakan setiap tujuan dalam hidupnya, baik urusan duniawi atau ukhrawi. Akan tetapi hal ini menekankan kepada kita semua sebagai manusia yang berakal dan juga bertuhan, bahwa sama sekali tidak patut jika kita melupakan peran Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan segala hasil dari pencapaian kita. Peran logika dalam kehidupan manusia salah satunya adalah untuk berpikir, berencana. Akan tetapi terasa akan membuang tenaga jika dia terlalu ambisius dengan akalnya saja tanpa menyertakan rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saja dia menyertakan keduanya, maka perencanaan itu akan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berikut. At-tadbir nisful ma'isyah. Perencanaan adalah sebagian dari sebuah kehidupan. Terkadang kita terlalu memfungsikan logika tanpa spiritualitas, sehingga ketika hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan perencanaan, kita akan menyalahkan rencana yang telah kita susun dari awal. Padahal kita sendiri belum tentu mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan, dan tentunya terdapat sebuah hikmah besar di balik semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, meskipun terkadang takdir itu tidak sesuai dengan apa yang kita sukai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Jika kita dari awal sudah sadar akan peran takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan susah payah untuk menuntut sisi ambisius dalam diri kita yang kadang menyebabkan akan menghalalkan segala cara. Bahkan kita tidak akan kecewa terhadap hasil yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala perencanaan yang telah kita lakukan. Kita menyadari akan seberapa porsi yang kita dapatkan, dan kita menerima hal itu atas dasar anugerah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sama sekali mempertanyakan mengapa Allah mentakdir kita mendapatkan hal itu. Karena dari awal kita sudah menyertakan rasa pasrah kepadanya atas segala hasil yang akan kita dapatkan. Semoga kita bisa menjadi seorang manusia yang bisa selalu mengaktifkan logika dan spiritualitas kita dalam setiap perencanaan akan tujuan hidup kita, agar kita menjadi manusia yang berusaha, berikhtiar, dan juga bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.